Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini insyaallah kita akan melanjutkan membahas tentang ahadisul akhlak, hadis-hadis tentang akhlak, dan masih di dalam bab yang ke-18 yaitu menjenguk orang sakit. Iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Beberapa hadis telah kita baca terkait dengan masalah menjenguk orang sakit. Hadis berikutnya qala muallif hafidhahullah taala wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at'imu al-ja'i'a wa'udu al-marida wa fukku al-'aniyah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakni at'imul ja'i', berilah makan orang yang kelaparan. Berilah makan orang yang kelaparan. Wa'udul marid, dan jenguklah orang yang sakit. Wa fuku al-'aniyah, dan bebaskanlah tawanan. Rawah Bukhari. Nah, di sini Nabi SAW ini memerintahkan untuk memberi makan orang yang kelaparan. Dan ibadah it'amut ta'am ini ibadah yang besar, yang agung, jadi manfaatnya bukan hanya untuk dia tapi juga untuk orang lain. Memberi makan orang yang lapar. Wa'udul marid, demikian juga memerintahkan untuk iyadatul marid, untuk menjenguk orang yang sakit. Demikian juga membebaskan yakni orang-orang muslim yang menjadi tawanan orang-orang kafir. Maka di sini di antara faedah di sini juga menunjukkan Islam ini dinut ta'awun, yakni agama yang menganjurkan untuk saling tolong menolong. Termasuk yang disebutkan di sini adalah termasuk ta'awun di antara kaum muslimin. Maka kaitannya dengan pembahasan kita adalah wa'udul marid, jenguklah orang yang sakit. Menjenguk saudara kita yang sakit, maka ini perintah dari Rasulullah SAW. Ba'dahu wa an Abi Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala udu al-marida wamsu ma'al janais tuzakkirkumul akhirah rawahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, udul marid, jenguklah orang yang sakit, nyambangi orang sakit, menjenguk orang yang sakit, menengok orang sakit, masuk di sini. Wamsu ma'al janais, berjalanlah mengiringi jenazah. Tuzakkirkum al-akhirata, maka hal itu akan bisa mengingatkan kalian terhadap akhirat. Nah, jadi terkadang memang orang yang misal berhati yang keras atau tenggelam dengan dunia saja, hati keras, maka dengan menjenguk orang sakit, coba, jadi walaupun enggak, kalau ada waktu kan jalan-jalan ke rumah sakit. Jalan-jalan ke rumah sakit banyak orang-orang sakit. Menjenguk orang sakit. Ini apa? Mengingatkan akhirat. Demikian juga akan bisa apa? Hati ini bisa meredam apa? Kesombongan gitu. Apa yang dibanggakan? Mau harta, lihat orang yang sakit itu. Walaupun hartanya banyak, orang sakit nggak bisa ngapa-ngapain, kan? Maka ini memang bisa mengingatkan akhirat. Jadi perlu kadang-kadang memang ini apa, termasuk apa? Jadi sering menjenguk orang sakit. Yang jelas kalau di rumah sakit banyak orang sakit situ. Jadi kalau ada saudara kita, apalagi rata-rata kan muslim ya, ini orang sakit, kan? Ini termasuk mengiringi jenazah. Ini bisa mengingatkan kalian terhadap akhirat, supaya ingat akhirat, ada istiqdad. Ini di antara faedahnya. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin, iyadatul marid wa tibaul janais wa tasmitul atis idza hamidallaha azza wa jalla, rawahu Ahmad. Ada tiga hal atau tiga perkara kulluhunna haqqun ala kulli muslim. Semua itu, tiga hal itu merupakan hak yang hendaknya ditunaikan oleh setiap muslim. Hak atas setiap muslim. Apa itu? Yang pertama, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, watibaul janais, mengiringkan jenazah, mengantarkan ke pemakaman. Yang ketiga, watasmitul atis idza hamidallaha azza wa jalla, mendoakan orang yang bersin jika orang yang bersin itu membaca alhamdulillah atau memuji Allah azza wa jalla. Tasmid yaitu ucapan apa? Yarhamukallah, ini maksudnya. Tasmid kalau ada saudara kita bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita ini dianjurkan untuk mendoakan yarhamukallah. Ini maksudnya tasmid. Dan nanti orang yang bersin itu ganti mendoakan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini kalau kita perhatikan, jadi Islam itu memang sangat menganjurkan untuk apa? Saling ta'awun, saling tolong menolong, untuk memupuk persatuan, persaudaraan di antara kita. Bukan saling menghujat, tapi saling menolong, saling mendoakan gitu, saling mendoakan. Maksud di antaranya tasmitul atis.
Dan ingat, kita tidak akan rugi mendoakan orang itu. Kok enak, dia aja nggak pernah mendoakan aku, kok aku doakan, kok enak gitu kan. Nah, Anda nggak akan rugi untuk mendoakan orang, karena mudah mendoakan itu. Toh kita nggak rugi hanya berdoa, mohon pada Allah, Allah yang ngasih. Jadi banyak-banyaklah, termasuk ini mendoakan orang. Konteksnya di pembahasan kita ada iyadatul marid di sini. Yani istilahnya pendalian di sini adalah yaitu di antara hak seorang muslim yang hendak ditunaikan atas setiap muslim adalah iyadatul marid. Nah, yang berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Qila man hunna ya Rasulullah? Qala idza lakitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallaha fasammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Lalu ditanyakan kepada Rasul, ma huna ya Rasulullah? Apa saja yang 6 itu ya Rasulullah? Qala, maka beliau menjawab, apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Jika engkau bertemu dengan saudaramu muslim, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundang kamu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Ya, kata-kata nasihat ini tentu yang baik. Tentu nggak ada orang diminta nasihat kemudian diberi nasihat kemudian dijerumuskan kepada yang tidak baik. Maka apabila dia minta nasihat, nasihatilah. Yang keempat, apabila dia bersin lalu dia memuji Allah atau baca alhamdulillah, maka fasamidhu, maka doakanlah, bacakanlah tasmid, yaitu dengan membaca apa? Yarhamukallah. Syaratnya kalau dia bersin dan membaca alhamdulillah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah. Nah, ini konteks dengan tema kita, apabila dia sakit maka jenguklah. Yang keenam, wa idza mata, apabila dia meninggal maka fattabi'hu, iringilah, antarkanlah ini ke pemakaman. Rawahu Muslim. 6. Berikutnya dari A'mash rahimahullah telah berkata, kunna naq'udu fil majlis fa idza faqadna rajula salasata ayyam sa'alna anhu fa in kana maridun udnahu. Rawal Baihaqi bi Syu'abil Iman. Dari A'mash rahimahullah telah berkata, kami dahulu duduk di majelis, sebuah majelis, yaitu di majelis, apabila kami tidak melihat seseorang yang biasa duduk dengan kita selama 3 hari, kok nggak pernah kelihatan 3 hari ini, maka sa'alna anhu, maka kami tanyakan, dia kemana, dia kok nggak ada, siapa, kemana kok si fulan nggak kelihatan, nggak ada. Wa in kana maridan, jika dia sakit kami menjenguknya. Ini kaum salafun saleh demikian. Ya, termasuk juga hikmah ini salat berjamaah 5 waktu. Ketika kok nggak pernah kelihatan, misalkan nggak pernah kelihatan kemana, oh safar,
atau ada di rumah ternyata sakit misalkan. Nah, ini. Jadi ini kalau misalnya pernah soleh, apabila nggak melihat seseorang 3 hari, selama 3 hari, maka ditanyakan. Kemudian ternyata kok ada berita sakit, dijenguk. Nah. Nah, sekarang apa sih pahala menjenguk orang sakit? Apa untungnya atau pahalanya menjenguk teman yang sakit, saudara yang sakit? Nah, maka turut tiba fi ahadits sa'adidah ujurun azimatun yanaluha aidul marid. Telah disebutkan di banyak hadis tentang pahala yang sangat besar yang akan didapatkan oleh orang yang menjenguk orang yang sakit. Perhatikan, kalau kita bicara ada pahala gitu, tentu nilai pahala dengan nilai uang, fulus gitu, tentu lebih utama apa? Pahala. Uang nggak dibawa mati, nggak ditinggal, ke pahala itu yang akan menyertai kita. Nah, perhatikan hadis-hadis berikut ini. Yang pertama, an Sauban radhiyallahu anhu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada maridon lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a, rawahu Muslim. Dari Sauban radhiyallahu anhu, jadi maula Rasulullah SAW, qala, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni telah bersabda, man ada maridon, barang siapa yang menjenguk orang yang yakni sakit, orang yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a, maka ia akan senantiasa berada di dalam khurfatil jannah hatta yarji'a. Dan digambarkan berada di dalam khurfatil jannah, ini maksudnya Tuhan yang surga, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Ini keutamaannya. Demikian juga dari Ali radhiyallahu anhu telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ata akhahul muslim aidan masya fi khurafati al-jannah hatta yajlisa fa idza jalasa ghamaratu ar-rahmatu fa in kana hudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Dari Ali radhiyallahu anhu telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata akhul muslim aidan, barang siapa yang mendatangi saudaranya muslim aidan, yaitu dengan menjenguknya atau menengoknya, maka masya fi khurafatil jannah hatta yajlisa, maka ia
telah berjalan fi kharafatil jannah hatta yajlisa. Maka ia telah berjalan fi kharafatil jannah, ya, kayak di semacam tumbuhan yang penuh bebuan di surga, ya. Hatta yajlisa, sehingga dia duduk. Fa idza jalasa ghamarasu rahmah. Apabila dia duduk, maka akan diliputi oleh rahmah. Akan diliputi oleh rahmah. Kemudian fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Apabila dia berada di pagi hari, maka ada 70.000 malaikat mendoakannya hingga yumsiya, sampai sore hari. Wa in kana masaan, ini apabila berada di sore hari, sholla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, maka dia didoakan oleh bersolawat untuknya, didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Rawahu Ibnu Majah. Maka ini keutamanya sangat besar. Keutamanya sangat besar. Yang akan didapat oleh orang-orang yang menjenguk orang yang termasuk kalau di sini mengunjungi orang saudara muslim, ya, saudara muslimnya, gitu. Demikian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, man ada maridon nada munadin minas sama tibta wa toba mamsaka wa tabawwa'ta minal jannah manzilan. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka ada penyeru yang menyeru dari langit, tibta, jadi engkau dalam keadaan apa yang bagus, wa toba mamsaka, demikian juga bagus pula perjalanan kamu atau jalanmu, wa tabawwa'ta minal jannah manzilan, dan engkau menempati manzilan sebuah rumah di surga. Rawi Ibnu Majah. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada maridun khadha fi rahmah fa idza jalasa indahu istanqa'a fiha. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka khadha fi rahmah, khadha fi rahmah, maka ia berarti telah mengarungi rahmah, macam itu, dapat rahmah yang sangat besar. Fa idza jalasa indahu, apabila dia duduk di sisinya, di sisi orang yang sakit itu, istangqa'a fiha, istangqa'a fiha. Ini juga menunjukkan keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit. Istangqa'a fiha itu gambarannya orang yang semacam digambarkan berendam di dalamnya. Berarti di dalam rahmah tersebut diliputi rahmah yang sangat banyak. Rawahu Ahmad. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah berkata, sami'tu
an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man ada maridun khadha fi rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Bukhari bil adabil mufrad. Ini hampir semakna dengan tadi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, khadha fi rahmah, dan ia berada di dalam rahmah, hatta idza qa'ada istaqarra fiha, sampai apabila dia duduk, istaqarra fiha, berarti ia menetap di dalamnya. Maksudnya akan mendapatkan apa? Rahmat yang sangat besar. Demikian juga dari Harun bin Abi Dawud telah berkata, aku mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, faqultu, lalu aku mengatakan, ya Aba Hamzah, innal makana ba'idun wa nahnu yu'jibuna an na'udaka. Farafa'a ra'sahu faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyuma rajulin ya'udu maridun fa innama yahudu fir rahmah fa idza qa'ada indal maridi ghamarathu rahmah. Qala faqultu ya Rasulullah hadza lis-sahih alladhi ya'udul marid fal marid malahu. Qala tuhattu anhu dunubuhu. Rawahu Ahmad. Nah, jadi dari Harun bin Abi Dawud telah berkata, aku mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fakultu, aku mengatakan, wahai Abu Hamzah, sesungguhnya tempat ini jauh, tempatnya jauh. Dan kami yu'jibuna an na'udaka, senang atau ingin untuk menjenguk engkau, walaupun jauh didatangi, menjenguk engkau. Farafa'a ra'sah, lalu beliau mengangkat kepalanya, lalu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin, seorang lelaki mana saja atau seorang manapun, ya'udu maridon, yang menjenguk seorang yang sakit, fa inna ma yahudu fir rahmah, maka sesungguhnya dia telah semacam menjeburkan dirinya ke dalam rahmah. Fa idza qa'ada indal maridi ghamarathu rahmah, lalu masuk yang menjeburkan diri. Fa idza qa'ada indal marid, apabila dia duduk di dekat orang yang sakit, maka ghamarathu rahmah, dia berarti apa? Diliputi oleh rahmah tersebut. Qala fakultu, ia mengatakan, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, ini untuk orang yang sehat, yang menjenguk orang yang sakit. Lalu bagi orang yang sakit, apa yang akan dia dapat? Qala tuhattu anhu dunubuhu, dirontokkan darinya, dijatuhkan darinya dosa-dosanya. Dijatuhkan darinya apa? Dosa-dosanya. Rawahu Ahmad. Qala mu'allif wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsirah. Hadis-hadis tentang yang semakna tentang ini banyak sekali. Tentang keutamaan pahala orang yang menjenguk orang sakit banyak sekali. Fangdur hadza sawabal azima al-mutarattiba ala ihsanil muslim li akhihil marid bi yadatihi
li mu'anasatihi wa tu'ai lahu wa haqqun ala man sami'a hadhil ahadits ayu ajila li nafsihi nasiban atau ayyaj'ala li nafsihi nasiban min hadzal ihsani liyafuza bihadas sawab. Jadi hadis-hadis semata dengan ini banyak sekali. Dan perhatikan pahala yang sangat agung yang didapatkan karena sebab seseorang muslim berbuat yang baik kepada orang yang sakit atau kepada saudaranya muslim yang sakit dengan menjenguknya untuk yani mu'anasah, yani menenangkannya atau berlemah lembut, bercakap-cakap dengan lemah lembut supaya yang sakit menjadi tenang, tentram, semangat untuk bisa sembuh, dan untuk mendoakan baik orang sakit tersebut. Maka ini yang didapat pahala yang sangat besar, dapat rahmat itu nilainya sangat agung sekali ya. Maka sudah sepantasnya atau seharusnya orang yang mendengar hadis-hadis ini untuk menjadikan dirinya mendapat bagian bisa mendapatkan bagian dari perbuatan baik kepada orang yang sakit tersebut, untuk bisa segera mengamalkannya, gitu kan? Termasuk mengaplikasikan itu ketika mendengar saudara sakit, segera menjenguknya agar agar dia mendapat keberuntungan bagian dengan mendapatkan pahala yang besar ini. Jadi ini juga menjadi targhib, motivasi bagi kita semuanya untuk semangat untuk bersegera menjenguk atau menjenguk atau mengunjungi saudara kita muslim, terutama apabila mereka juga sedang diuji dengan sakit, entah di rumah sakit dan semisalnya. Terkadang mungkin mikir, mau jenguk bawa apa? Mau jenguk tapi nggak ada uang untuk beli makanan. Kan intinya bukan di makanannya, ini mendoakan, berarti kan. Orang yang sakit belum tentu cari makanan. Kalau ada orang jenguk, tadi bawa apa? Misalkan yang sakit tanya, tadi orang bayar tadi bawa apa? Nggak ada bawa apa-apa, masa nggak ada apa-apa, nggak ada doanya kan, berarti kan. Jadi ini ya nilainya mendoakan. Ya kalau bawa oleh-oleh sesuatu ya alhamdulillah. Seandainya dibawakan yang banyak makan ya yang jaga, ya dibawakan yang jaga, orang sakit paling juga banyak makan. Nah ini. Dan nilainya di situ. Jadi kalau bawa sesuatu ya alhamdulillah. Wong it'amu to'am tadi digabungkan, it'amu to'am juga bagus, ya kan? Kalau seandainya nggak dapat nggak bawa apa-apa, ini mengunjungi aja udah senang. Apalagi dikunjungi orang-orang yang soleh, gitu kan? Orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang baik-baik, maka harapannya apa? Mendoakan. Maupun mendoakan juga memang bisa juga dari kejauhan dari rumah saja, safahullah. Misalkan kalau ada orangnya safakallah, kalau enggak ada mungkin safahullah. Tapi kalau menjenguk, konteksnya ini kan menjenguk, datang itu tentu lebih memberikan support, memberikan semangat, ini bagus. Tapi ya nanti perlu diperhatikan ya, memang ketika menjenguk itu juga memberatkan dia apa enggak, sehingga enggak bisa istirahat, jangan. Maka melihat kondisinya. Macam-macam orang itu. Kadang ada yang kepingin, ada orang sakit itu ketika dikunjungi itu, apalagi yang dia cocok dan senang, kadang tambah cerita perhatian, masa senang, ingin agak berlama-lama sedikit misalkan. Ya berarti ya kita imbangi, sudah agak lama dan semisalnya. Ketika memang nggak ingin duduk lama-lama dan ingin sekali istirahat, ya kita sesuaikan kondisinya. Yang jelas menjenguk orang sakit
Ini nilainya sangat besar ketika itu dilakukan karena ikhlas, karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah ya ibna adam maridtu falam ta'udni qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala ama alimta anna abdi fulanan maridho falam ta'udhu ama alimta annaka law utahu lawajadtani indahu ya ibna adam istad'amtuka falam tud'imni qala ya rabbi wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin qala ama alimta annahu istad'amaka abdi fulanun falam tud'imhu ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi ya ibna adam istasqaituka falam taskini qala ya rabbi kaifa askika wa anta rabbul alamin qala istasqaka abdi fulanun falam taskihi ama innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi rawahu Muslim. Perhatikan di sini ya, di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ia telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqulu yaumil qiyamah dan berkata pada hari kiamat wahai anak Adam aku sakit namun kamu tidak menjenguk aku. Maka ia mengatakan manusia tadi, ya Rabbi, wahai Rabbku, bagaimana aku menjenguk engkau sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Engkau adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Qala ama alimta, tidakkah engkau tahu bahwasanya hambaku fulan itu sakit, telah sakit. Falam ta'udhu, namun engkau tidak menjenguknya. Ama alimta, dan ketika engkau mengetahui bahwasanya seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapati aku ada di sisinya. Nah ini maksudnya. Wahai anak Adam, aku telah minta makan kepadamu, akan tapi engkau tidak memberiku makan. Qala, ia menjawab lagi, ya Rabbi, wahai Rabbku, bagaimana aku memberikan makan kepada engkau sementara engkau adalah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, zat yang mencipta, yang mengatur, yang memiliki. Maka qala Allah berfirman lagi, ama alimta, ketika engkau mengetahui annahu, bahwasanya hambaku telah minta makan kepadamu, hambaku fulan, si anu minta makan kepadamu, namun kamu tidak memberinya makan. Ama alimta, tidak engkau ketahui bahwasanya seandainya engkau memberinya makan, niscaya memberikan makanan kepadanya, maksudnya memberikan makan kepadanya, niscaya engkau akan mendapati hal itu di sisiku. Wahai anak Adam, aku telah minta minum kepadamu, falam taskini, namun engkau tidak memberikanku minum. Qala ya Rabbi kaifa askika, dia mengatakan
hamba tadi mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana aku memberikan minum kepada engkau sementara engkau ada Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Qala, Allah mengatakan, istasqaka abdi fulan, hambaku si fulan telah minta minum kepadamu namun engkau tidak memberinya minum. Ketahuilah, sesungguhnya lau saqaitahu, seandainya engkau memberinya minum, wajadta dzalika indi, maka engkau akan mendapati hal itu indi padaku. Rawahu Muslim. Maka adzan dulu. Adzan dulu, nanti habis adzan kita lanjutkan sedikit penjelasan dari hadis tadi. Nah, bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, faqala fi iyadati maridi lawajadtani indahu wa qala fil it'ami wal isqa lawajadta dzalika indi wa farraqa bainahuma. Fa inal maridu maksuru qalbi walau kana man kana wala budda ayaksurahu al marad. Fa idza kana mu'minan qad inkasara qalbuhu bil marad kana Allahu indahu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, maka di sini Allah mengatakan di dalam iyadatul marid, dalam menjenguk orang sakit ya. Maka Allah tadi mengatakan lawajatani indahu, niscaya engkau akan mendapati aku di sisinya. Sementara Allah mengatakan tentang di dalam it'am wal isqa, memberi makan dan memberi minum. Kalau engkau memberikan makan kepadanya atau memberikan makanan atau memberikan minuman kepadanya, la wajadta dzalika indi, niscaya engkau akan mendapati hal itu indi, di dekatku atau padaku. Maka Allah membedakan di antara keduanya. Karena orang yang sakit ini pun hatinya ya namanya sakit, mesti gelisah ya. Siapapun itu. Dan mesti yani sakitnya ini akan menjadikan ya maksudnya sakit gelisah dan semisalnya. Wa in kana mu'minan, jika ia seorang mukmin maka qad inkasara qalbuhu bil marad, hatinya ini merasa remuk redam dengan sakit, kana Allahu indahu, maka Allah ada di sisinya. Maka ini menunjukkan yaitu dekatnya orang yang sakit dengan Allah Azza wa Jalla. Dan bahwasanya doanya orang yang sakit, baik untuk dirinya atau untuk selainnya, ini mustajab. Karena orang sakit itu dekat dengan Allah. Dan Allah telah menisbatkan orang yang sakit ini kepadanya tasrifan lahu, untuk memuliakannya, wa takriban, untuk mendekatkannya. Dan ini juga menunjukkan disunahkan untuk menjenguk orang yang sakit, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala indal marid, ini ada di dekat orang yang sakit, wa indaman adahu, dan juga berada di dekat orang yang menjenguk orang yang sakit. Li qaulihi lawajadtani indahu, Allah mengatakan niscaya engkau akan mendapati aku indahu, di sisinya. Satu lagi, dan disunahkan ketika menjenguk orang yang sakit agar mendekat kepada orang yang sakit dan duduk di dekat kepalanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, adalah Nabi SAW apabila menjenguk orang yang sakit, jalasa inda ra'sihi, duduk di dekat kepala orang yang sakit, summa qala sab'a mirar, kemudian membaca 7 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yasfiyaka
Bahkan as'alullahal azima rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Ini apa? Di antara doa yang baca 7 kali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.